Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena atau fenomena identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, explanation sequence, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian tersebut terbagi dua. Yang pertama, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. A. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berikut contohnya. Di sini ada contoh proses perkembangan janin usia 4 bulan. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus kulit orang kulit. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak di pinggang perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut, alis rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada teks fenomena yang dijelaskan, yang bukan merupakan personal. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka, karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks itu pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan, sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul.
Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.